Ini jelas cangkok kulit sederhana, operasi sederhana namun menakutkan para bangsawan. Terbaring di hadapan mereka adalah pangeran pembunuh ini. Mengetahui resiko kematian, mereka siap mengukir tanda kebenaran di dahinya. Khawatir sang pangeran akan terbangun, mereka bahkan menyiapkan obat bius, memanaskannya hingga suhu tinggi, lalu mengubahnya menjadi cairan memungkinkan sang pangeran menghirup uapnya. Ini akan membuat sang pangeran tak sadarkan diri. Kemudian mereka menyalakan sebatang dupa yang terus menyala hingga obat biusnya habis. Kemudian mereka mengambil tinta dan wanita itu mencelupkan kuasnya ke dalamnya, bersiap untuk mengoleskan ke dahi sang pangeran. Tetapi tabib kekaisaran tiba-tiba menghentikan mereka. Mereka melepaskan topeng mereka, memperlihatkan seorang pria yang menyamar sebagai ahli fisionomi yang menginstruksikan mereka untuk mengikuti instruksi dalam kitab suci pegunungan dan lautan dan mengukir 3 karakter di dahi sang pangeran. Ini menandakan seorang yang merencanakan pemberontakan. Wanita itu kemudian meniru polanya, meneteskan tinta ke dahi sang pangeran. Tak lama kemudian 3 tetes tinta terbentuk, kemudian ia menekan Wanita itu kemudian meniru polanya, meneteskan tinta ke dahi sang pangeran. Tak lama kemudian 3 tetes tinta terbentuk, kemudian ia menekan dengan kuas perona pipi, menempelkan kembali epidermis dan membersihkan bubuk dari permukaan dengan kuas. Terakhir ia akan menjahit kulit hingga tertutup kembali dengan benang. Namun tepat saat wanita itu menusukkan jarum ke kulit, sang pangeran bergerak. Setengah waktu telah berlalu. Mereka harus bergegasan, mereka pergi, waktu hampir habis. Melihat sang pangeran perlahan sadar kembali, wanita itu putus asa segera menjahit 49 jahitan lagi. Akhirnya menyelesaikannya dan melepasnya. Di saat-saat terakhir sang pangeran juga sadar kembali pada saat itu, dan yang lainnya tidak berani bernapas. Untungnya matanya kabur dan ia tidak menyadari bahwa mereka telah lolos dari bahaya. Malam berikutnya tahi lalat di dahi sang pangeran memang ditemukan. Sekembalinya ia segera berkonsultasi dengan kitab suci pegunungan dan lautan, memastikan bahwa ia adalah seorang pengkhianat. Hal ini membuatnya ngeri dan perebutan kekuasaan pun dimulai. Yang tak disangkanya adalah ia akhirnya akan menjadi pemenang.